Manajemen dari Hotel Grand Mahakam untuk membicarakan perihal uh, mata kuliah kita. Di samping saya sudah ada Pak Angga. Pak Angga, boleh dibantu perkenalkan diri? Baik, terima kasih Mas Yoni sudah sempat hadir di tengah-tengah kita di Grand Mahakam Hotel. Perkenalkan, saya Angga Widihandaru, saya biasa dipanggil Angga. Kebetulan saya di sini selaku asisten front office manager, dan saya membawahi front office secara general. Tugas dan tanggung jawab dari departemen front office yaitu mengelola proses check-in, check-out, lalu mengelola keuangan penerimaan dari tamu sehingga kita posting ke dalam sistem yang ada di hotel. Selanjutnya front office juga tentunya bersinggungan dengan pelayanan tamu pada saat kedatangan dan pada saat kepulangan tamu. Berarti departemen Bapak ini bersentuhan sekali dengan finansial ya Pak ya, keuangan hotel. Betul sekali. Alur uang masuk dan uang keluar semuanya ada di departemen Bapak ya Pak. Departemen front office. Betul. Ini benar-benar jadi pusat berpotensi sekali ya Pak untuk terjadinya tindakan korupsi di departemen Bapak. Kira-kira potensinya itu berapa persen Pak kalau misalkan dibandingkan dari departemen lain? Untuk potensi paling besar tentunya di departemen kami ya, di front office, karena secara langsung kami menerima bentuk pembayaran baik melalui e-cash, bank transfer, lalu credit card, lalu debit, tentunya semua metode pembayaran. Dan saat ini mungkin kan sudah banyak juga metode-metode lain ya, seperti payment gateway dan adanya QR gitu, seperti itu. Untuk departemen lain selain di departemen Bapak itu kemungkinannya juga ada Pak? Ada, namun mungkin untuk yang saat ini related dengan tindakan korupsi di departemen lain, yaitu ada seperti sales department, lalu dari sisi housekeeping juga ada, tapi housekeeping itu sedikit ya. Biasanya housekeeping itu bekerja sama dengan seorang front office atau di front desk agent karena related dengan kamar untuk melakukan penjualan seperti itu. Oke. Kalau boleh di-spill sedikit nih Pak, nggak perlu lengkap. Biasanya tuh contoh-contohnya kayak gimana sih Pak kalau tindakan korupsi di front office itu? Baik, seperti ini ya. Jika hanya melibatkan satu departemen saja, seperti front office saja, itu seperti melakukan manipulatif data, seperti pada saat check-in tamu tersebut membayarkan pembayaran melalui cash. At the end, karena dia mengeluarkan invoice secara manual lalu diberikan kepada tamu, dan dia beli secara pribadi melalui online, tentunya dengan harga yang ada diferensiasi. Itu jika dilakukan oleh single person di tempat tersebut, artinya ada perbedaan harga dan di situ potensi untuk sekali adanya tindakan korupsi. Jika melibatkan dua departemen terkait yang sempat tadi saya bilang, housekeeping, mungkin mereka dari front desk dan housekeeping akan bekerja sama untuk melakukan penjualan kamar tamu yang sudah check out pada hari tersebut untuk dijual lagi kepada tamu. Dan itu nanti biasanya secara record hanya satu kamar tamu saja, tapi record pembayaran tamu yang baru yang akan check-in tentunya tidak akan dimasukkan ke dalam sistem, sehingga pembayaran tersebut akan dilakukan tindakan korupsi oleh yang bersangkutan. Nah, ini melibatkan housekeeping juga tim front office, dan mereka mungkin hasilnya akan dibagi dua karena seperti itu ya tindakan-tindakannya gitu. Betul, memang betul Pak, tindakan korupsi itu memang tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri. Betul. Oh, jadi kalau misalkan harga di online itu harganya berbeda ya Pak? Biasanya lebih murah? Biasanya lebih murah ya dari harga kita di direct ke hotel ya gitu. Jadi tentunya ada potensi-potensi besar yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindakan korupsi di front office seperti itu. Nggak boleh ditiru ya teman-teman. Lalu sejauh ini tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bapak dan manajemen untuk menghindari tindakan tersebut itu bagaimana Pak? Tentunya di departemen kami sendiri, kami kan sudah teman-teman.
Lalu sejauh ini tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bapak dan manajemen untuk menghindari tindakan tersebut itu bagaimana, Pak? Tentunya di departemen kami sendiri, kami kan sudah kami memiliki seorang supervisor, kami memiliki seorang duty manager in charge, yang dimana kita 24 jam tugas dan tanggung jawab seorang front desk itu diawasi. Dan dalam hal ini untuk melakukan investigasi atau pencegahan yang dilakukan, diantaranya seperti kamar yang sudah check out harus benar-benar diketahui oleh seorang duty manager, dan duty manager tersebut bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada hari tersebut. Dikarenakan jika adanya manipulatif data atau permainan dengan departemen lain, tentunya duty manager ini juga akan bertanggung jawab dalam hal ini seandainya jika ada tindakan demikian. Lalu untuk potensialnya ya dari manajemen ya kita melakukan set up rate secara bar, dan itu sudah terstruktur sehingga tidak ada perbedaan harga yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulatif harga pasar yang ada di hotel seperti itu. Jika ada perbedaan harga, tentunya kami punya form untuk justification, dan form tersebut harus diketahui oleh front office manager atau asisten front office manager sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melakukan justification tersebut. Gitu. Lalu tentunya kita juga melibatkan eksternal departemen hotel ya, dari departemen accounting. Mereka memiliki tim untuk income audit. Jadi seandainya ditemukan tindakan manipulatif data atau sesuatu yang mencurigakan, tentunya akan langsung dilaporkan pada hari berikutnya. Dan tindakan-tindakan ini biasanya akan teridentifikasi secara langsung pada hari berikutnya, biasanya seperti itu. Berarti setiap harinya juga ada audit ya, Pak ya? Ada, tentunya ada, betul. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara operasional, kan pasti ada saja peluang-peluang tersebut gitu. Lalu kalau misalkan katakanlah ini Pak terjadi di departemen Bapak atau terjadi di departemen lain, itu biasanya sanksinya di Hotel Grand Mahakam itu apa, Pak? Secara peraturan perusahaan, tentunya tindakan manipulatif data ini sudah dimasukkan ke pasal yang paling berat, yaitu surat peringatan ketiga atau terminate, dimana jika terdapat salah satu staf yang melakukan hal tersebut, tentunya kami akan terminate secara langsung dengan peraturan perusahaan yang sudah ditetapkan seperti itu. Karena sikap demikian akan berpotensi untuk mempengaruhi lingkup operasional kerja, dan seandainya sudah ditemukan seperti itu dan kita masih memelihara SDM tersebut, artinya secara tidak langsung kita juga melindungi dia dari tindakan kejahatan ya. Seperti itu. Integriti ya Pak kuncinya ya. Betul. Oke, mungkin ada pesan Pak untuk teman-teman di luar sana, barangkali ada teman-teman kami hotelier, untuk tetap menjaga integritas mereka sebagai, bukan hanya sebagai karyawan tapi juga sebagai manusia, untuk menghindari kejadian seperti ini Pak. Pada dasarnya kita semua memiliki pedoman dalam bekerja ya. Tentunya integritas, kejujuran, tanggung jawab dan kedisiplinan itu satu hal yang paling penting dalam menjaga kualitas pekerjaan kita. Dan apa yang menjadikan seseorang untuk memiliki hal tersebut, tentunya kita semua dalam pedoman agama kita masing-masing diajarkan untuk bertindak disiplin, jujur, berintegritas, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan kita. Karena tindakan korupsi ini tidak hanya melibatkan uang, tapi melibatkan waktu, tanggung jawab pekerjaan, seperti itu. Jadi apapun yang didasari oleh pedoman dari satu keimanan terhadap satu agama, tentunya ini akan menjadi tindakan pencegahan awal yang bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Kita mendekati caranya untuk kita belajar untuk lebih baik lagi hari demi hari, dan kita belajar ilmu apa saja yang ilmu kita bisa dapat pada hari ini, hari besok, hari selanjutnya, seperti itu. Integrity. It seems like easy word but difficult to live by actually. Okay.
Oke, dari saya terima kasih Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami dari Universitas Sumara Madinah mengucapkan terima kasih sekali. Semoga dari apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk semuanya. Oke, dari kami kelompok 5, saya pikir cukup sekian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Selamat Pak. pagi.